Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan coba merakit dari rangka kompor ini. Kita mulai dari yang bagian paling atas dulu, nanti kita sambung seterusnya. Jadi kita siapkan yang penting dulu, yaitu bagian A, yaitu kaki atas, dan juga B untuk penyangga atas. Ini masing-masing ada 4 pieces. Ini kembali kita cari, sementara yang tidak perlu kita pisahkan dulu. Nah, dan B untuk mempercepat langkah, saya langsung sobek saja. Oke, kita berdirikan. Kalau kita melihat dari posisi ini, jadi yang lubang 2 ada 2 lubang posisi yang di bawah, dan yang banyak lubang ini posisinya ada di atas. Jadi berdirinya seperti ini ya. Oke, dan posisi untuk ini, jadi posisi yang ini di luar dan posisi yang ini di dalam, dan kita pasang. Sisi yang lain jangan lupa posisi lubang-lubang banyak di bawah. Kemudian kita masukkan bautnya. Kita sambung lagi yang sebelahnya dengan ini. Sementara tidak perlu dikencangkan dulu. Untuk proses pengencangan bisa dilanjutkan kemudian. Jadi yang penting untuk baut-baut ini bisa terangkai, sehingga untuk rangka ini bisa berdiri. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan cara mengassembling. Selain dari ini juga tidak apa-apa, yang penting posisi dan arah maupun penempatan dari spare part harus diperhatikan dengan baik, karena kalau terjadi kesalahan atau terbalik pemasangan, bisa jadi settingnya nanti tidak tepat. Sudah untuk pemasangan bautnya, sehingga tinggal pengencangan. Untuk mengencangkan itu bisa dengan beberapa metode.
Nah, jelas di sini harus menggunakan dua alat. Jadi satu untuk mengencangkan baut dan satu untuk memegang nut-nya. Nah, di sini saya pakai untuk memegang nut adalah pakai kunci pas 10, dan untuk pengencangannya untuk mempersingkat waktu saya pakai dengan driver. Nah, jadi untuk pengencangan pertama tidak usah terlalu kencang karena ini adalah untuk memudahkan pengencangan untuk part-part yang lainnya. Dan sesuai gambar, setelah kita rangkai bagian atas ini, saya akan langsung pasang untuk yang bagian C, yaitu adalah untuk dudukan wajahnya. Nah, bisa lihat kita pasang C-nya seperti ini, dan kembali kita pasang baut dan nutnya. Di bautnya di atas dan nut di bawah. Kita rangkai dulu untuk semua posisi yang ada di atas sebelum nanti kita kencangkan. Seperti yang tadi, kita kencangkan lagi dengan driver dan kunci pas 10. Pengencangan ini akan lebih bagus jika dilakukan dengan baik kunci driver yang lebih besar kapasitasnya ataupun dengan kunci manual. Contoh misalnya menggunakan kunci Inggris ataupun dua kunci pas. Nah, ini akan lebih kencang. Nah, sehingga benar-benar bisa kuat. Karena kalau driver kita tidak tahu kemampuannya apakah masih stabil atau tidak. Untuk finishing bisa dengan setting dengan manual. Cukup. Baru setelah posisi atas dikencangkan, kita tegakkan, lalu posisi bagian samping dikencangkan secara maksimal.
selesailah sekarang tahap yang perakitan pertama sudah berdiri, tinggal kita lanjut ke tahap yang kedua.